Bab 1091, Berlutut atau Mati. Suasana menjadi hening. Semua itu terjadi di dalam sekejap. Sekian banyak orang di sekitar bahkan tidak melihat gerakan Sean dengan jelas. Pada saat mereka menyadari, Monty sudah berlutut menghadap makam Jimmy. Para pemuda yang barusan menghalang Sean juga tidak tahu bagaimana Sean menerobos mereka. "Sekarang, katakan padaku, memang aku itu apa?" Sean berdiri di samping Monty dengan pedang di tangannya. Ucapan yang sangat dingin membuat semua orang menggigil. Monty berlutut di tanah, pakaiannya hancur dan darahnya mengalir deras mewarnai pakaiannya menjadi merah. Orang-orang di sekitarnya pada ketakutan. 70 hingga 80 orang bahkan tidak bisa menghalang dia seorang diri dengan sebuah pedang. Seorang diri menarik Monty turun secara paksa dan membuat dia berlutut dengan sebuah pedang. Apakah dia masih manusia? Saat ini, terik matahari menyinari tubuh Sean. Seolah-olah tubuhnya dilapisi dengan kasa emas, bersinar cemerlang. Pedang penjaga di tangannya berlumuran darah. Darah merah mengalir menelusuri bilah pedang, seperti terdapat lapisan bilah merah. Pedang yang membantai jutaan angkatan darat di barat laut berbau amis darah. Aura Sean sangat mendominasi, keperkasaannya mengintimidasi semua orang. Semua orang tercengang dan tidak berani berbicara. Monty berlutut gemetaran, sekujur tubuhnya gemetar tak terkendali. "Siapa kamu sebenarnya?" Monty menahan rasa sakit yang tajam di tubuhnya dan bertanya dengan gigi terkatup. Namun, Sean tidak tertarik untuk menjawab. Orang seperti Monty bahkan tidak untuk mengetahui nama Sean. "Bersujud dan minta maaf kepada saudaraku." Nada bicara Sean terdengar tidak berbelas kasih. Mendengar itu, semua orang kembali terkejut. Tidak hanya berlutut, Sean juga menyuruh Monty bersujud. Bagaimanapun, Monty juga seorang tokoh terkemuka di daerah sini. Setelah Tony mati, Monty mengambil alih dan posisinya makin meningkat. Jika dia berlutut dan bersujud, kelak bagaimana dia bisa memimpin di daerah sini? Monty menggertakkan giginya dan melakukan perlawanan dengan diam. Namun, dia tidak tahu bahwa Sean tidak bermaksud untuk omong kosong dengannya. Monty baru saja ragu-ragu kurang dari 10 detik, Sean langsung mengayunkan pedang panjangnya tanpa sepatah kata. Seret! Pedang berlumuran darah itu fleksibel seperti ular berbisa. Ujung pedang terangkat dengan keras, menempel pada pergelangan tangan Monty dan mematahkan meridian tangan dengan mudah. "Ah!" Monty menjerit dan mengulurkan tangan untuk menutupi pergelangan tangannya. Darah merah terang perlahan mengalir menelusuri jari-jari tangan. Wajah Monty pun makin pucat. "Kapan kamu bersujud? Aku akan berhenti pada saat itu juga." Sean perlahan mengatakan itu, pedang panjang di tangannya berayun lagi.
Ah! Monty menjerit dan mengulurkan tangan untuk menutupi pergelangan tangannya. Darah merah terang perlahan mengalir menelusuri jari-jari tangan. Wajah Monty pun makin pucat. Kapan kamu bersujud? Aku akan berhenti pada saat itu juga. Sean perlahan mengatakan itu, pedang panjang di tangannya berayun lagi. Pedang penjaga memiliki kekuatan tertinggi. Hanya membunuh, tidak mengubur. Selain bisa membunuhkan selir, juga bisa digunakan untuk membunuh rakyat biasa yang berbuat jahat. Monty sungguh tiada apa-apanya. Aku bersujud. Aku bersujud. Monty langsung melayu dan segera berteriak minta ampun. Tanpa menunggu Sean berbicara, Monty sudah menjulurkan tangannya ke tanah dan bersujud pada makam Jimmy. Bam! 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 3 sujud berturut-turut, mengetuk tanah dengan keras. Monty memperlakukan dirinya dengan sangat kasar. Setelah ketiga sujud itu, dahinya langsung berdarah. Namun, cedera kecil ini tidak seberapa dibandingkan dengan luka yang ditusuk Sean dengan pedangnya. Kenapa kalian bengong mulu? Sean perlahan berbalik untuk bertanya sambil menatap belasan pemuda itu. Kalimat ini membuat semua orang tercengang. Merangkak ke sini dan bersujud meminta maaf seperti dia. Kalau tidak bisa, aku boleh mengajari kalian. Sean menurunkan kedua telapak tangan dan menunjuk tanah dengan ujung pedangnya. Seorang diri dengan sebuah pedang mengejutkan semua orang. Para preman yang biasanya bertarung dengan berani dan menindas rakyat jelata, sekarang pada menelan air liur. Takut, benar-benar takut. Kekuatan dan kecepatan yang ditampilkan Sean tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, hanya ada 2 pilihan. Pertama, menundukkan kepala. Kedua, mati. Mereka tidak mau mati, sehingga hanya bisa mengalah. Plap! Seorang pemuda berjalan beberapa langkah, lalu gedebuk berlutut di tanah. Kemudian, satu persatu pemuda melepaskan tongkat besi di tangan mereka dan berlutut juga. Awalnya, masih ada beberapa orang yang merasa apabila mereka menyerang bersama Sean belum tentu bisa mengalahkan mereka. Namun, melihat makin banyak orang yang berlutut, mereka juga tidak berani banyak akal. Mereka segera ikut berlutut dengan diam. Bam! 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 Sontak terdengar suara bersujud yang berturut-turut. Begitu banyak orang, semua bersujud dan meminta maaf menghadap makam Jimmy. Masih terdapat belasan orang yang merupakan anggota staf perusahaan pengembang. Saat ini, mereka merasa serba salah. Hingga Sean memandang mereka, seorang pria paruh baya melangkah maju dan ingin berbicara dengan Sean. Halo, aku dari perusahaan properti Richie. Pria paruh baya itu belum habis bicara, langsung disela oleh Sean yang melambaikan tangannya. Kamu tidak pantas. Berlutut saja. Sean menunjuk tanah dengan ujung pedangnya. Bab 1092, dia adalah orang hebat. Nada bicaranya sangat tenang, tetapi terdapat semacam aura yang mendominasi dan membuat orang tidak berani membangkang. Wajah pria paruh baya itu tiba-tiba masam dan tumbuh amarah dalam hatinya. Namun, Sean tidak berniat berbincang dengannya. Kamu pikir aku tidak berani menghajarmu? Sean perlahan bertanya seperti itu dengan nada yang makin dingin. Pria paruh baya itu bertatapan dengan Sean selama beberapa detik, lalu menggertakkan gigi dengan diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tidak tahan dengan tatapan Sean. Aku berlutut. Pria paruh baya itu tidak tahan tekanan dan segera berlutut di belakang semua orang. Selanjutnya, Sean perlahan menatap belasan pria dan wanita itu.
Kemudian, dia perlahan melangkah maju menghampiri mereka. Shh! Belasan orang perlahan mundur 2 langkah secara refleks. Mereka adalah karyawan perusahaan, bukan preman lokal seperti Monty. Setelah melihat situasi saat ini, mereka pun ketakutan hingga gigi menggigil. Maaf sudah membuat semuanya kaget. Ketika Sean mengatakan itu, semua orang tercengang. Barusan melihat Sean begitu kejam. Saat ini, ternyata meminta maaf kepada mereka. Tampaknya Sean tidak begitu bernyali. Dia hanya berani menyerang orang-orang seperti Monty. Namun, bagi pekerja kerah putih seperti mereka, Sean tidak berani bertindak, kan? Hehe, tidak apa-apa. Tidak begitu menakutkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Belasan orang tampak bangga, seolah-olah mereka lebih unggul. Baiklah kalau begitu. Jadi, Sean mengangguk ringan dan tertegun. Jadi apa? Belasan orang itu semuanya tercengang. Jadi, menurut kalian lebih cocok berlutut di mana? Belasan orang itu semuanya tercengang. Jadi, menurut kalian lebih cocok berlutut di mana? Usai Sean mengatakan itu, semua orang tiba-tiba melebarkan mata. Baru saja, mereka berpikir bahwa Sean tidak akan berani menyerang mereka. Alhasil, sekarang Sean menyuruh mereka untuk berlutut juga. Apa? Apa maksudmu? Ekspresi wajah belasan orang pada berubah. Semua orang yang hadir hari ini, berlutut atau mati. Sean memberi pilihan seperti itu dengan mata dingin. Belasan pria dan wanita mulut pada mengangangkan mulut dengan kekejutan di matanya. Biasanya, mereka adalah pekerja kerah putih di perusahaan, mengaku sebagai orang berpenghasilan tinggi, memandang rendah pekerja migran dan petugas kebersihan, serta orang-orang yang lebih rendah dari mereka. Selalu merasa lebih unggul dari orang lain. Namun, hari ini Sean memaksa mereka untuk berlutut dan bersujud. Ini sungguh lebih sengsara daripada membunuh mereka. Namun, melihat apa yang terjadi pada Monty dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak bisa bersikap sombong di depan Sean. Orang cerdas tidak takut dipermalukan. Berlutut saja. Pada akhirnya, semua orang menggertakkan gigi dan berlutut di belakang kerumunan. Sekarang, ratusan orang dari Monty telah berlutut. Adegan ini lebih spektakuler daripada saat pertama kali Sean tiba di sini. Sean memang sengaja melakukannya. Justru karena dia tidak menangani masalah ini hingga tuntas, sehingga menyebabkan makam Jimmy diratakan pada hari ini. Jadi, hari ini dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Bersujud! Theo melangkah maju dan berteriak pada kerumunan. Semua orang tidak punya pilihan selain bersujud dan mengakui kesalahan mereka terhadap makam Jimmy. Melihat semua ini, Hans menghela napas dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Jimmy dimakamkan, tidak banyak orang yang mengantarnya pergi. Jenderal, suruh mereka menumpukan kembali makam Jimmy? Theo berjalan ke sisi Sean dan bertanya dengan lembut. Tunggu sebentar lagi. Seharusnya masih ada orang lain yang datang. Sean melambaikan tangannya dan melihat ke kejauhan. Benar saja, usai berbicara, beberapa mobil datang dengan cepat dari jauh.
Setelah mobil berhenti, beberapa orang berjas segera turun. Kemudian, Levi dan yang lainnya juga turun dari mobil belakang. Beberapa orang di depan kelihatannya seperti orang dari pihak pengembang. Tidak sangka, orang-orang ini malah mengikuti Levi ke tempat ini. Apa yang kalian lakukan? Seorang pria paruh baya dengan gaya rambut tersisir ke belakang melihat pemandangan ini. Wajahnya langsung muram. Tuan Walker, dia terlalu hebat. Banyak orang berteriak pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya bernama Chet Walker adalah kepala manajer proyek perusahaan properti Ritchie. Dia harus mengambil alih semua hal yang berkaitan dengan pengembangan daerah ini. Konon katanya, terdapat pengembang properti yang lebih besar dengan latar belakang yang mendalam berdiri di belakangnya. Jadi, Chet sangat disegani di bidang properti ibu kota selatan. Sayangnya, Chet tidak tahu identitas Sean. Siapa kamu sebenarnya? Chet menatap Sean sambil mengerutkan keningnya. Kenalkan aku padanya. Tatapan Sean melintasi Chet dan melihat ke belakangnya. Levi tidak berdaya dan melangkah maju. Tuan Levi, siapa dia? Chet tercengang dan bertanya pada Levi. Dia adalah seseorang yang tidak mampu kamu tindas. Ketika Levi mengatakan itu, Chet langsung merasa bingung. Pemuda berusia 20-an ini benar-benar memiliki latar belakang yang begitu besar. Bab 1093, sudah untung tidak mati. Chet sangat memahami karakter Levi. Dia tidak suka bercanda. Jadi, kata-kata Levi jelas bukan lelucon. Kalau begitu, betapa menakutkannya status Sean. Memikirkan itu, mulut Chet bergerak, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia mampu mengembangkan perusahaan hingga sebesar ini. Tentu saja, memiliki otak lebih cerdas dari Monty dan yang lainnya. Beberapa orang tertentu tidak boleh disinggung. Dia harus memiliki kesadaran ini. Tuan Lane. Levi maju 2 langkah dan menyapa Sean. Awalnya, Chet ingin berbicara, tetapi saat ini tiada kesempatan baginya untuk berbicara. Sean menyerahkan pedang penjaga kepada Theo. Theo menyambut dengan kedua tangan, lalu menyeka darah di atasnya dengan hati-hati sebelum menyimpannya. Karena Levi sudah tiba, Sean juga tidak perlu mengurus secara pribadi. Ini jawaban yang kamu berikan padaku? Sean perlahan menunjuk ke lokasi di mana makam Jimmy berada. Saat ini, makamnya sudah merata, tanah baru melapisi permukaannya. Shh. Melihat adegan ini, Levi mengerti kenapa Sean begitu marah. Sebenarnya, dia baru saja mendengarnya. Tidak sangka ternyata benar. Berikan aku penjelasan. Sean memandang Levi dan berkata dengan tenang. Terakhir kali, dia menyerahkan masalah ini kepada Levi. Levi juga berjanji akan mengurus keluarga Jimmy dengan baik. Termasuk makam Jimmy, dia akan menyuruh pengembang mengeluarkan uang untuk memindahkannya ke makam umum. Namun, sekarang makam Jimmy diratakan sebelum dipindahkan. Bagaimana mungkin Sean tidak marah? Jangankan Sean, hati Levi juga terbakar amarah. Tuan Lane, aku... Levi menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk berbicara. Karakternya memang tidak pandai berbicara. Saat ini, dia juga tidak dapat menjelaskannya. Setelah kejadian terakhir kali, dia hanya menyuruh orang-orang ini merahasiakannya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan keberadaan Sean dan tidak ingin kejadian Sean membunuh Tony tersebar. Namun, hal ini menyebabkan Chet dan yang lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Sehingga kali ini mereka berani mengirim orang untuk meratakan makam Jimmy. Dalam hati Levi merasa sangat sedih. Hanya dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik.
Namun, dia juga mengerti bahwa Sean tidak suka mendengarkan orang mencari alasan. Selain itu, Levi memang lalai dalam mengurus masalah ini. Tuan Len, maafkan aku. Anda beri hukuman padaku saja. Levi terdiam untuk waktu yang lama, lalu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Sean dengan nada rendah. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Sean menggeleng kepala dan melihat makam Jimmy lagi. Levi perlahan mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah tatapan Sean, lalu segera tersentak. Levi perlahan melangkah maju, lalu berjongkok dan berlutut dengan satu lutut. Dia mengulurkan dua telapak tangan dan mengambil segenggam tanah kuning. Jimmy, semua ini salahku. Levi menggertakkan gigi sambil berbicara. Kemudian, dia menaburkan tanah dalam genggamannya ke atas tanah baru dengan ringan. Chad, Monty dan yang lainnya segera tersentak dan pada mengambil tanah menumpuk gunung makam Jimmy. Ratusan orang di sini, termasuk preman lokal seperti Monty dan karyawan-karyawan Chad, serta Levi dan aparat kepolisian lainnya. Semua orang memegang tanah dengan tangan mereka, membangun kembali makam. Semua orang ini berhubungan dengan masalah Jimmy. Sekarang, mereka harus membayar harga atas kebodohan mereka. Tidak lama kemudian, makam Jimmy sudah selesai diperbaiki. Namun, tiada orang yang berani berdiri. Monty bahkan menahan rasa sakit di tubuhnya dan sesekali menarik napas dalam-dalam. Kenapa tidak melakukan syarat yang aku katakan sebelumnya? Sean menatap Levi, lalu mengalihkan pandangan ke Chad. Pada saat itu, dia sudah berjanji untuk merelokasi makam Jimmy. Namun, Chad tidak hanya tidak melakukannya, bahkan meratakan makam secara paksa. Hanya bisa dikatakan bahwa Sean sudah menghormati mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Kalau begitu, apa Sean perlu menghormati mereka lagi? Dikasih hati minta jantung. Kalau begitu, aku hanya akan berkata sekali. Dengarkan baik-baik. Siapapun tidak boleh mengusik makam saudaraku. Aku tidak peduli siapa yang membeli lahan ini, tidak peduli apa yang kalian bangun di sini. Mulai hari ini, aku akan mencabut nyawa siapapun yang mengusiknya. Sean menunjuk makam Jimmy, nada bicaranya sangatlah dingin. Shh. Mendengar kata-kata Sean, wajah Hari ini Chad mau dan yang kasih lainnya tips langsung gampang banget berubah buat menjadi isi sangat pulsa gelisah. online. Tinggal Termasuk Levi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening saat menatap Sean. Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu pada Sean. Namun, dia juga sepertinya mengkhawatirkan sesuatu, sehingga menggerakkan mulutnya, tetapi tidak bersuara. Aku akan menunggumu di Riverside Cafe. Sean menatap Levi dan berkata seperti itu, lalu berbalik dan pergi. Baik. Levi segera mengangguk. Theo dan Hans menyusuli di kiri dan kanan Sean, lalu mengendarai mobil pergi. Levi dan yang lainnya melihat Sean pergi. Barulah mereka berani berdiri. Aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini di sepanjang hidupku. Berani menyuruh Kak Monty berlutut, habislah dia. Semua orang menggertakkan gigi. Bisa dibayangkan perasaan dalam hati mereka. Bahkan ada orang ingin menyalakan ekskavator dan mengangkat makam Jimmy lagi. Namun, setelah ragu-ragu beberapa lama, tetap saja tiada yang berani melakukannya. Kekejaman Sean hari ini masih melekat di benak mereka. Kalian beruntung punya kesempatan untuk berlutut. Menghadapi diskusi semua orang, Levi tiba-tiba buka suara. Mendengar kata-kata Levi, banyak orang merasa tidak puas. Gara-gara Levi mengenal orang ini, sehingga Levi pun membelanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Levi memang kebenaran. Sama seperti mereka tidak tahu siapa yang telah mereka singgung hari ini. Jenderal terhebat bintang 9 Angkatan Darat di Barat Laut.
Mengesampingkan waktu pelatihan awal, sudah 8 tahun Sean bergabung dengan tentara secara resmi. Berperang 8 tahun, mengalami berbagai pertempuran dan memenggal kepala ribuan orang. Jadi, Sean tidak membunuh mereka hari ini. Sungguh keberuntungan orang-orang ini. Kalian harus mengerti bahwa masyarakat yang harmonis ini telah menyelamatkan kalian. Aku tidak akan mengungkit hal lain lagi. Levi menunjuk semua orang, kemudian berbalik untuk pergi. Tuan Levi, tunggu. Chad melangkah maju dan menghentikan Levi. Lahan ini. Chad menunjuk ke area ini dengan ragu-ragu. Tadi Sean sudah bilang, siapapun yang menyentuh makam Jimmy, dia akan membunuhnya. Jadi, sekarang Chad sedikit ragu-ragu. Ada apa dengan tempat ini? Kalian masih belum mengambil alih lahan ini. Tunggu pemberitahuan saja. Levi mengerutkan kening, kemudian berbalik untuk pergi. Riverside Cafe. Sean duduk di dekat jendela seorang diri. Theo sudah membawa Hans pergi ke rumah sakit untuk membalut lukanya. Tidak lama Sean menunggu, Levi membawa mobil kemari. Dia juga datang seorang diri. Sebenarnya, Sean bukan tiada rencana. Hanya saja ada beberapa hal yang sulit dilakukan dengan statusnya dan Theo. Levi adalah kandidat yang paling cocok.